Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk muatan pelajaran IPA di kesempatan hari ini. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang energi listrik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sumber energi listrik, antara lain adalah batu baterai. Batu baterai merupakan sumber energi listrik yang ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ada banyak peralatan sehari-hari yang memanfaatkan batu baterai sebagai sumber energi listrik. Antara lain yang sering kita lihat adalah lampu senter. Batu baterai bisa menghasilkan energi listrik karena dengan adanya zat kimia di dalam batu baterai akan menghasilkan suatu reaksi, di mana reaksi itu akan menghasilkan arus listrik yang arus listrik tersebut digunakan untuk menyalakan lampu pada lampu senter. Sehingga di dalam lampu senter, peristiwa perubahan energi yang terjadi adalah dari energi kimia yang tersimpan di dalam baterai, kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya energi listrik akan diubah oleh lampu yang ada pada senter menjadi energi cahaya. Jadi batu baterai bisa menghasilkan energi listrik karena perubahan energi yang terjadi di dalamnya, yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik. Sumber energi berikutnya adalah aki atau akumulator. Akumulator merupakan salah satu sumber energi listrik yang menggunakan zat cair sebagai elektrolitnya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, elektrolit merupakan zat yang bisa menghantarkan muatan listrik. Nah, zat elektrolit yang digunakan pada aki adalah asam sulfat. Sehingga karena aki menggunakan zat cair sebagai elektrolit, maka aki disebut sebagai elemen basah. Aki banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik pada kendaraan bermotor. Pemanfaatannya biasanya digunakan untuk menyalakan lampu yang ada pada kendaraan bermotor, untuk menyalakan klakson, dan untuk menyalakan AC sebagai sumber energi listrik pada mobil yang menggunakan AC. Seperti halnya batu baterai, aki bisa menghasilkan energi listrik karena adanya reaksi kimia yang ada di dalamnya. Sehingga pada aki terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Yang selanjutnya energi listrik yang dihasilkan dari aki tersebut dimanfaatkan untuk menyalakan lampu atau untuk menyalakan alat-alat elektronik lainnya. Nah, untuk sumber energi listrik lain yaitu dinamo sepeda. Dinamo sepeda biasanya digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda ketika sepeda digunakan dalam perjalanan di malam hari. Bagaimana dinamo sepeda bisa menghasilkan energi listrik yang pada akhirnya energi listrik yang dihasilkan itu bisa menyalakan lampu pada sepeda? Prosesnya sebagai berikut. Nah, ketika kita akan menyalakan lampu yang terdapat pada sepeda, maka posisi roda dinamo kita tempelkan pada ban sepeda. Saat ban sepeda kita jalankan, maka roda dinamo akan berputar karena bergesekan dengan ban sepeda. Ketika roda dinamo berputar, maka sumbu dinamo juga akan ikut berputar. Selanjutnya, putaran sumbu itu akan menggerakkan magnet yang ada di dalam dinamo sepeda. Selanjutnya, gerakan magnet ini dengan adanya kumparan atau lilitan kawat akan menyebabkan timbulnya arus listrik. Selanjutnya, arus listrik akan dialirkan melalui kabel menuju ke lampu yang ada pada sepeda, sehingga lampu akan
menyala. Nah, perubahan energi yang terjadi pada dinamo sepeda adalah energi gerak, yaitu putaran dari roda dinamo tadi, kemudian oleh magnet dan kumparan yang ada di dalam dinamo sepeda akan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik akan diubah oleh lampu menjadi energi cahaya. Jadi, untuk dinamo sepeda, perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Untuk bisa menyalakan alat-alat elektronik, maka alat-alat elektronik harus disusun dalam suatu rangkaian dengan sumber tegangan atau sumber arus listrik. Seperti yang kita ketahui, salah satu sumber arus listrik adalah baterai. Jadi, alat elektronik bisa menyala jika alat elektronik itu disusun membentuk suatu rangkaian dengan sumber arus listrik. Ada beberapa rangkaian listrik yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Dalam hal ini yang disusun seri adalah lampunya. Nah, lampu yang disusun secara berderet itu disebut sebagai rangkaian seri. Jadi cirinya lampu disusun atau dipasang pada kabel yang sama. Kemudian ada lampu yang disusun secara berjajar. Rangkaian seperti ini disebut sebagai rangkaian lampu paralel. Ciri dari rangkaian paralel adalah adanya percabangan kabel atau alat-alat elektronik, dalam hal ini lampu, dipasang pada kabel yang berbeda. Selain rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel, ada yang namanya rangkaian lampu campuran. Rangkaian lampu campuran merupakan rangkaian listrik yang tersusun atas rangkaian lampu seri dicampur dengan rangkaian lampu paralel. Nah, syarat suatu rangkaian listrik bisa menyalakan lampu atau alat elektronik yang lain jika rangkaian listrik tersebut tertutup. Ketika rangkaian listrik tertutup, maka rangkaian tersebut bisa menghasilkan arus listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu atau alat elektronik yang lain. Kata kuncinya adalah itu. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa suatu rangkaian listrik terdiri atas beberapa komponen yang menyusun rangkaian tersebut. Yang kita bahas kali ini adalah beberapa komponen atau alat listrik yang sering ada pada rangkaian listrik. Salah satunya adalah saklar. Nah, ini adalah beberapa bentuk saklar. Saklar memiliki fungsi menyambung dan memutus arus listrik. Kemudian ada yang disebut sebagai fitting. Ada yang disebut sebagai sekring. Nah, sekring biasa dipasang pada suatu rangkaian listrik, terutama rangkaian listrik di rumah, untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Karena apa? Karena ketika terjadi konsleting, maka terjadi arus listrik yang sangat besar yang bisa menimbulkan percikan api. Ketika percikan api itu terjadi dan listrik masih tetap mengalir, maka bisa menyebabkan percikan api menyebar yang pada akhirnya mengakibatkan kebakaran. Sehingga perlu adanya suatu alat yang digunakan untuk memutuskan arus listrik saat terjadi konsleting, sehingga arus listrik menjadi mati. Alat tersebut adalah sekring. Kemudian yang berikutnya adalah kabel. Kabel adalah suatu alat listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik atau sebagai alat atau benda yang dilalui oleh arus listrik. Kabel sendiri tersusun atas kawat kabel yang terbuat dari tembaga yang dilapisi dengan bahan karet yang bersifat isolator, di mana bahan karet yang bersifat isolator ini
mencegah agar orang yang memegang kabel tidak tersengat oleh aliran listrik. Kemudian yang berikutnya adalah fitting atau dudukan lampu, yaitu alat listrik yang digunakan untuk meletakkan lampu sehingga lampu tersebut bisa mendapatkan arus listrik. Jadi fungsi dari fitting yaitu menyalurkan arus listrik dari rangkaian listrik ke lampu. Jadi lampunya nanti dipasang di sini, kemudian fitting akan dihubungkan oleh kabel ke sumber tegangan yang pada akhirnya lampu yang ada pada fitting tadi bisa mendapatkan arus listrik. Bagaimana kita bisa menentukan lampu pada suatu rangkaian listrik itu dalam keadaan menyala atau dalam keadaan padam? Kuncinya adalah tadi, bahwa suatu alat listrik atau lampu, dalam hal ini lampu, bisa menyala jika lampu tersebut disusun membentuk rangkaian tertutup dengan sumber tegangan atau sumber arus listrik. Jadi, lampu tersebut harus membentuk rangkaian tertutup dengan sumber tegangannya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat untuk rangkaian campuran. Karena kenapa disebut campuran? Karena di sini ada rangkaian lampu seri, kemudian ada rangkaian lampu paralel. Di sini ada 4 lampu, ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Kemudian ada komponen alat listrik yang lain, yaitu saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Kita lihat untuk rangkaian yang pertama dulu. Jadi di sini ada 2 rangkaian ya, kalau kamu lihat. Di sini ada 2 rangkaian, yang satu rangkaian besar, yang satu rangkaiannya kecil. Kita lihat untuk rangkaian pertama. Jadi disebut rangkaian itu jika komponen listrik dihubungkan dengan sumber tegangan atau sumber listriknya. Kita lihat untuk rangkaian yang pertama, terdiri atas baterai, kemudian saklar, kemudian lampu 2, kemudian ada saklar 3, dan ada lampu 1. Nah, kita lihat untuk rangkaian ini ternyata S3 dalam keadaan terbuka. Terbuka itu artinya terputus di bagian saklar ini. Rangkaiannya terputus. Sedangkan S1 dalam keadaan tertutup. Artinya rangkaian ini tersambung. Kita lihat apakah lampu L2 dan L1 menyala. Kita amati. Untuk rangkaian pertama, ternyata rangkaian pertama yang terdiri atas saklar 1, L2, S3, L1 itu terputus di S3-nya. Sehingga L2 tidak bisa mendapatkan arus listrik. Kenapa tidak bisa mendapatkan arus listrik? Karena L2 tidak tersambung ke kutub negatif baterai, walaupun dia tersambung ke kutub positif baterai. Sehingga L2 tidak menyala. Kita lihat untuk L1. Nah, untuk melihat L1, kita lihat rangkaian yang besar ini. Rangkaian yang besar terdiri atas saklar 1, L4, L3, S2, dan L1. S2 dalam keadaan tertutup, S1 dalam keadaan tertutup, sehingga ini tersambung kabelnya. Kemudian S2 juga dalam keadaan tertutup atau kabelnya tersambung. Sehingga ketika kita lihat rangkaian ini S1, L4, L3, S2, dan L1 membentuk suatu rangkaian yang tertutup. Sehingga dalam rangkaian ini terjadi arus listrik. Akibatnya lampu 4, lampu 3, dan lampu 1 menjadi menyala.
Demikian penjelasan dari Budian. Untuk selanjutnya kalian pelajari materi yang ada di modul dan perhatikan kembali materi yang sudah Budian sampaikan, kemudian kerjakan tugas-tugas yang sudah ditentukan yang nanti akan di-share bersama link YouTube ini. Demikian yang bisa Budian sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.